semuanya, sobat ternak, sobat tani. Balik lagi sama saya di sini Fahmi di Sastra Farm. Kali ini saya lagi ada di lahan di Jonggol, tepatnya lagi ada proses penanaman bibit pakcong tentunya. Nah, penasaran kan pasti bibit ini tuh datangnya dari mana? Nah, sebentar lagi saya akan kedatangan tamu, nggak lain dan bukan orang ini cukup terkenal di dalam dunia perumputan. Ya, stay tune pokoknya deh ya. Thank you. Halo, apa kabar sahabat rumah GWF? Panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Selamat siang. Perkenalkan, saya Deriana. Saya asli Sukabumi, tapi pada kali ini saya berada di Jonggol. Lebih tepatnya ini di lokasi Sastra Farm. Kalau di belakang saya ini lagi tanam bibit rumput pakcong. Ini kalau misalkan bibit ini tentunya dari rumah GWF. Karena si rumah GWF ini ya salah satu agen penyuplai bibit rumput, bukan hanya pakcong, tapi banyak, ada odot, janjibar, red never, dan lain sebagainya. Kang Dery, gimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. ya. Sebaliknya gimana ini? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Balik lagi ke Sastra Farm ya. Oke teman-teman, ini tamu spesial yang saya maksud dari GWF Farm ya. Betul. Atau rumah GWF. Teman-teman yang udah lama di dunia ternak, di dunia rumput lah istilahnya, nggak asing lah pasti sama yang namanya Dery ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, silakan diperkenalkan dong. Mau tanya nih, rumah GWF atau GWF Farm ini apa sih sebenarnya? Jadi si rumah GWF ini salah satu bidang usaha yang bergerak di dunia pertanian dan peternakan. Yes. Kalau misalkan berbicara pertanian, kita lebih fokusnya ke rumput tadi itu. Rumput ya. Kalau peternakannya itu yaitu di dombanya. Domba ya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, fokus di rumputnya tuh di apa gitu, di jenis apa gitu? Kalau misalkan rumput pada tahun 2018, saya lebih fokusnya di rumput odot. Rumput odot ya. Dan ketika tahun 2019 akhir lah, Ya. mendekati akhir, Ya. itu ada varietas yang lagi booming, lagi viral, yaitu namanya pakcong. Pakcong ya. Saya lebih memfokuskan antara odot dan pakcong, tetapi bukan hanya kedua jenis itu, masih ada lagi jenis-jenis rumput. Ada red napier, ada janjibar, ada napier Taiwan, ada Guatemala, dan lain sebagainya. Intinya si rumah GWF ini memang menyediakan berbagai macam jenis bibit, dan terutama yang lebih difokuskan itu odot dan pakcong. Odot sama Seperti pakcong, itu ya. Apa sih bedanya rumput odot sama pakcong? Kalau misalkan odot ini dia disebutnya mini grass. Mini grass ya. Mini grass. Jadi mini grass itu rumput odot itu dia agak terlalu tinggi. Itu Gitu, ya. paling tinggi untuk bibit itu bisa nyampe 2 meter. 2 meter Itu ya. untuk bibit. Usianya juga 2 meter itu bisa sampai 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Kalau misalkan untuk panen ya sekitar 1 meter udah panen. 1 meter Itu udah panen, mini ya. grass. Beda sama pakcong. Kalau pakcong ini dia tinggi. Tinggi ya. Tinggi. Kalau misalkan berbicara normalnya pertumbuhan si rumput pakcong ini, dia kalau misalkan usia 2 bulan itu dia bisa tinggi 2 meter Bang. 2 meter ya. 2 bulan 2 meter. 2 bulan 2 meter. Wah. Itu kalau untuk bibit dia bisa nyampe, ada lah pernah saya ukur itu 5 sampai 6 meteran. Itu usia berapa tuh? Usianya itu sekitar 8 bulanan. Waduh, kurang 8 lebih. bulan. Saya 8 bulan masih segini nih. Kurang lebih seperti itu Bang. Iya. Kalau odot sama pakcong. Nah, pakcong ini asal muasalnya itu dari mana sih? Ini pakcong itu nama satu daerah di Thailand. Dari Thailand. Ya, jadi disebutnya
rumput pakcong ini dia tidak apa namanya disebutnya itu, kalau misalkan toh ada si pakcong ini di Indonesia, karena sifatnya itu dia tidak menyebar luas begitu saja, tidak ekspansif ya, bahasa kerennya itu kalau nggak salah. Nah artinya ya si pakcong ini adanya di Thailand. Nah, adanya di Thailand. Kalau misalkan saya baca-baca lagi, kalau untuk penyebar luasan sih saya belum terlalu menemukan ya, tetapi yang saya tahu Bang, kalau si rumput pakcong ini viral kalau untuk bagi para peternak ini kurang lebih ya di tahun 2018-an itu udah ada ya? Ya, udah pada tahu tapi belum seviral sekarang. Ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, kan rumput pakcong ini berarti termasuk jenis baru ya masuk ke Indonesia sendiri. Ya. Nah bagaimana sih cara memperkenalkan itu sama petani-petani bahwasanya kualitas ini tuh bisa lebih baik ketimbang kita menggunakan rumput-rumput biasa atau jerami biasa. gitu. Oh iya betul. Karena Kelebihannya daripada yang lain. Begini Bang, kalau misalkan berbicara tentang perjalanan rumput ini, kita tarik ulur sejarahnya dulu ya. Rumput itu hampir 2 tahun atau 3 tahun sekali suka ada varietas baru. Jadi yang memang dibumingkan ataupun diviralkan oleh para peternak ataupun oleh para peneliti. Itu hampir 2 tahun sekali itu ada jenis-jenis rumput yang baru untuk lebih mengenalkan kepada peternak bahwa ini ada produk atau misalkan katakan jenis varietas baru si rumput pakcong atau biogen dengan kadar protein kasarnya sekian persen, produksinya lebih banyak juga. Nah kalau misalkan si rumput pakcong ini dia secara apa namanya tadi tuh Bang, saya juga lupa. Konsumsi kepada ternak. Konsumsi kepada ternak ya, untuk manfaat kepada ternak itu. Jadi diperkenalkannya itu ke para peternak, awal mulanya tentunya ada badan peneliti khusus. Badan peneliti khusus. Setelah itu baru dipublikasikan. Baru dipublikasikannya dulu, biasanya dikasih sampel-sampel dulu nih ke para peternak-peternak khusus kaitannya misalkan Polbangtan Bogor. Nanti gandengan sama peternak yang udah misalkan katakanlah udah terkenal ataupun udah maju. Nah, asosiasi jadi, komunitas grup gitu jadi lah ya. di sana itu misalkan si rumah GWF dijadikan demplot nih. Nah, nanti ketika memang si demplotnya ini udah berhasil, baru nanti disebarluaskan. Jadi perjalanan rumput itu seperti itu. Jadi tidak semula-mula jenis rumput baru sama dinas peternakan itu dikasih semuanya kepada peternak, enggak. Biasanya dikasih demplot dulu ke para peternak yang memang udah oke, udah sukses, udah maju. Nanti kalau misalkan udah berhasil baru disebarluaskannya lagi ke para peternak lagi dan tentunya media. Iya. Nah saya ada sebuah penemuan tuh begini Mas Dery. Biasanya kan ternak-ternak itu orang umumnya ternak-ternak baik kalangan kecil maupun besar, dia punya konsep konsumsi kepada ternaknya itu pakai rumput, jerami, terus apalagi mamel ataupun konsentrat dan macam-macam lah pokoknya lah ya. Nah pertanyaan saya adalah ada nggak sih perbedaannya ketika dia dikasih rumput-rumput biasa seperti itu atau dengan hanya cukup hijauan dalam konteks ini pakcong? Ada Bang, ada. Jadi kalau misalkan si rumput ini kita tarik lagi nih ke kandungan protein lah, katakan seperti itu. Jadi kalau si pakcong ini kan secara PK-nya katakan 16 lah. 16,45 sekian lah ya, sekitar segitu. Dan itu tuh berpengaruh misalkan si ternak ini dikasih rumput odot. Odot ini kan PK-nya sekitar 12, 10, ya 11 kayak gitu. Itu tuh nanti ke pertumbuhan berpengaruh juga. Berpengaruh ya. Kepada fisik juga berpengaruh. Kualitas daging. Ya, kualitas daging, bulunya juga pun nanti berpengaruh. Kotorannya pun juga berpengaruh. Dan makanya kalau misalkan untuk si rumput pakcong ini, dia pertama unggul tingkat produksi, tingkat valibilitasnya juga bagus ke domba, begitupun juga protein kasarnya itu cukup tinggi, dikatakan cukup tinggi, sehingga kalau misalkan kami pernah kunjungan ke lokasi saya, domba saya itu hampir full, katakanlah 90% itu pakcong. Hijauan semua dari kecil. Kalau sebelumnya kan saya punyanya odot tuh, full odot. Saya kan orangnya suka riset sederhana. Kalau full odot itu dia si bulunya dia lebih kering,
kotorannya lebih becek, Iya. pertumbuhannya lebih lambat. Ya kalau dikasih si pakcom full itu pertumbuhan dia lebih oke lah. Secara bobot juga lebih kelihatan agak Berisi berbeda lah. Iya. sama dikasih rumput odot Ah, full sepenuhnya. Dari kotorannya juga berpengaruh. Iya. Kalau misalkan dikasih pakcom ini dia serindilannya itu nggak becek. Kalau odot itu kan dia lebih cenderung apa namanya, dombanya itu seneng kencing terus. Nah kalau misalkan si odot, dan kalau misalkan untuk pakcom ini, dia menurut saya salah satu pakan dari jenis rumput menurut saya akan bisa mengalahkan ataupun mampu bersaing di antara jenis-jenis rumput Iya, yang iya, lain. iya, iya. Kalau menurut saya. Iya, iya. Saya ada nemu sebuah fakta juga berdasarkan artikel-artikel yang saya Iya, baca iya, nih, iya. bahwasanya kayak contoh sederhananya adalah kayak jerami. Hmm. Biasanya peternak sapi ataupun domba, kambing dan lain-lain suka pakai jerami gitu Hmm. sebagai ya karbon macam Iya, 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 iya. ya. Nah, ternyata saya baru tahu ternyata ada istilahnya namanya daya serap kepada si ternak sendiri. Iya, 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 betul, Begitu betul. diteliti ternyata daya serap jerami hanya 30%. 30%. Jadi kalau kita kasih 10 kilo paling diserap cuma 30%. ya, iya, iya, iya. Nah, jadi di situ begitu saya bandingkan lagi dengan rumput gajah, ternyata daya serapnya lebih tinggi lagi, 50, 60 sampai 70 gitu. Betul, betul. Berarti itu pun akan berpengaruh ketika diberikan pakcong. Akan berpengaruh juga, Bang. Karena kalau misalkan pakan ini jerami katakanlah itu adalah sebagai sumber serat. Iya. Pakcong sumber serat. Intinya semua rumput itu sebagai sumber serat maksudnya. Jadi si sumber serat jerami itu kan apalagi udah kering, Iya. udah kena panas, mungkin udah kena hujan juga. Kasar ya. Protein kasarnya mungkin sekian persen. Artinya ya yang masuk ke dalam tubuhnya juga lebih sedikit. Iya, iya. Kalau misalkan apalagi nggak diimbangi dengan pakan tambahan lainnya. Pakan tambahan lainnya itu bisa dari dedaunan, legum lah, jenis legum. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Iya. sebenarnya ternak itu pun perlu diperhatikan secara gizi dan nutrisi. Betul. Nggak cuman terkadang saya Iya. menemukan peternak-peternak tuh maunya yang penting murah. Yang penting murah, bisa tercukupi segala macam. Padahal sebenarnya mereka pun sama kayak manusia gitu ya. Sama Nggak manusia. bisa cuma dikasih sekedar nasi ataupun yang Betul. perlu asupan protein, telur, daging, 4 sehat 5 sempurna lah ya. Betul banget itu. Nah, sebenarnya kandungan yang lebih mendekati kondisi optimal si ternak ini sendiri di pakcom tuh sudah memenuhi sebenarnya Sudah ya. memenuhi, Bang. Nggak perlu harus dengan yang ampas tahu dan macam-macam. Iya, Perlu lah, iya, perlu lah. perlu. Tapi sebenarnya ketika dikasih dosis itu lebih banyak, pakcom Lebih lebih banyak. banyak, otomatis perkembangan akan lebih optimal lebih gitu lah ya. optimal, lebih optimal. Betul sekali, karena memang si pakcom ini kembali lagi secara PK ya lumayan, protein kasar, secara produksi lebih oke, kayak gitu kan, pertumbuhan lebih cepat juga. Dan ketika memang tingkat palabilitas, tingkat kesukaan si ternaknya itu ya lebih oke juga kayak Iya, gitu kan. iya, iya. Seneng lah gitu Iya, kan iya, si iya. domba itu. Apalagi kalau misalkan dicampur jenis legum, tidak usah banyak. Tidak usah banyak, yang penting ada gitu kan. Iya, iya, Campuran iya. legum itu mau indigo vera atau misalkan ada gamal kayak gitu, itu makin lengkap walaupun tidak terlalu banyak. Artinya kita lebih bisa gimana ya, menghemat biaya dibandingkan dengan beli ampas tahu. Iya, iya, iya. Ataupun ada lagi konsentrat. Iya, iya. Kalau ampas tahu sama konsentrat itu orang yang biasanya ternak mungkin hobi, Bang. Hobi aja ya kayaknya. Kalau kita hobi Iya. tapi usaha. Iya, 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 betul. Hobi tapi usaha. Hobi tapi usaha. Beda kalau misalkan orang ngandelin hobi ya gak masalah. Iya, iya. Uang keluar banyak juga gitu kan untuk Iya, beli iya. pakan-pakan ya, karena memang hobi. Iya, Kalau kita iya. usaha ya lebih cenderungnya seefisien mungkin Yes, dan yes. nanti hasilnya lebih maksimal Iya, kayak dan gitu. tentunya juga kan kita memberikan hasil yang terbaik. Betul, betul. Kita jual kepada masyarakat, kepada publik dengan kualitas Betul. daging lebih baik. Betul. Kemarin saya udah beberapa nemuin kasus Idul Adha kemarin tuh kurban ternyata ketika disembelih ternyata lebih banyak lemaknya, Ya, ada yang ya, lebih ya, banyak paham, airnya. paham, Jadi paham. secara bentuknya aja berat nih, ini Betul, harus betul. Paham, diperhatiin teman-teman nih. Karena dari zaman sananya itu, Bang, kalau misalkan berbicara kita ternak ya lebih bagusnya ya hijau-hijauan. Hijau-hijauan. Fitrahnya memang hijau Emang ya. fitrahnya kayak gitu. Oh. Biasanya Kang kalau misalkan yang hobi itu adalah katakan jenis domba Garut biasanya. Ada pakan pelengkapnya itu pakai yang ampas tahu. Nah, itu memang oke, bagus. Itu memang bagus, tapi itu cuman hanya sekedar selingan saja, Yeah. selingan saja. Tetapi ada juga yang memang sekarang ini maaf ya.
mungkin nggak tahu, karena memang saya sebelum jadi seorang peternak dan petani itu sering kunjungan ke berbagai macam, ya ada yang peternak modern, ada yang peternak semi modern, ada yang peternak tradisional. Iya. Itu teman saya sekarang ini udah bangkrut. Kenapa itu? Dia mengandalkan pakan konsentrat. Oh, jebol lah ya. Jebol. Jebol. Kang, hitungannya kayak gini nih, kalau misalkan seumpama kita beli pakan konsentrat, katakanlah fattening penggemukan itu jatuh 3 bulan dari awal kita beli, misalkan katakan bakalan berat bobot 15 kilo, nanti dikasih pakannya full konsentrat, ada tambahan ampas tahu kayak gitu kan, itu selama 3 bulan harus dijual. Kalau nggak dijual dia rugi. Karena kalau misalkan nggak dijual selama 3 bulan ini, ya dia pertama secara pakan dia akan selalu beli terus, dan secara penambahan bobot dia tidak akan terlalu begitu pesat lagi. Gitu. Akhirnya kalau misalkan seumpama kita beli konsentrat dan kita fokus di penggemukan, 3 bulan belum kejual, jatuhnya rugi. Rugi, iya. asli rugi. Makanya ya kita yang Efisiensinya kurang. efisiensi aja lah, yang pakcong, yang kayak gitulah, rumput-rumput, ada mungkin tambah jenis legum sedikit. Kalau misalkan kita mengandalkan pakan yang itu agak berat. Ini dari pengalaman teman saya sih, tapi ya nggak tahu, mungkin ada juga yang beli pakan konsentrat dan itu berhasil. Mungkin ada juga jadi kan. Semua punya formulanya Ya, masing-masing. punya formulanya masing-masing. Tapi untuk dasar memang pada umumnya ya ternak itu punya pemakannya hijauan. Hijauan, Hijauan betul. rumput. Nah, tadi kan kayaknya agak lumayan dalam nih pembahasan kita nih. Saya cuma kayak mau kita bahas ke depan nih, kira-kira kita sesama peternak, sesama petani, visi misi dari Mas Dery ataupun dari rumah GWF sendiri nih tentang pakcong bagaimana sih ke depan? Kalau misalkan untuk pakcong, saya kecenderungan, karena gini Bang, saya memang fokus di bibit ya. Kalau misalkan kita terus fokus di bibit, mungkin untuk jangka katakan 5 tahun ke depan orang-orang udah banyak yang punya si rumput pakcong. Ya. Artinya si bibit mungkin akan stuck, mungkin akan monoton lah untuk orang pesan bibit rumput pakcong ini. Makanya untuk langkah ke depan si rumah GWF ini, kita akan lebih fokus di dunia peternakan dombanya. Dan salah satu andalan saya di pakcong. Saya berani Bang, kalau misalkan untuk berbicara pakcong, saya kan ada rekan-rekan lah kelompok. Kita udah uji coba, maksudnya riset sederhana. Ini kalau misalkan kita bandingkan, ada full pakcong, si pakan hijauan rumputnya dan dikasih tambahan jenis legum sedikit. Di sana kan ada kayu manis atau yang sering disebut itu Afrika, pakan tambahan lah sedikit gitu. Itu kayaknya kita secara ternak itu insya Allah menurut saya akan lebih menguntungkan. Ya. Karena kenapa? Biaya pakannya itu lebih sedikit. Sedangkan si rumput pakcong ini dia keunggulannya, kalau untuk rumput ya Bang, itu bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun pun oke, jadi cuma sekali tanam. Itu keunggulan menanam rumput, salah satunya rumput pakcong. Jadi sekali tanam dia nanti bisa bertahan lama lah. Dan untuk kedepannya kita lebih fokuskan ke dunia peternakannya. Ini jual beli domba kayak gitu kan, akikahnya juga, usaha cateringnya juga kayak gitu kan. Dan untuk hijauan ternaknya, maksudnya hijauan pakan ternaknya si rumputnya itu tadi, saya lebih fokuskan untuk ya kebutuhan konsumsi ternak domba saya. Kalau kurang mungkin saya bisa beli ke ini nih, Sastra Farm. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, memang sebenarnya kita bermitra, saya dan Mas Dery ini di rumah GWF ya. Nah, Mas Dery ini memang khusus untuk pembibitan. Jadi teman-teman yang butuh bibit rumput, khususnya pakcong ya, bisa langsung ke Mas Dery di rumah GWF. Nanti masalah link, kontak kita share di deskripsi. Nah, kalau di saya sendiri di Sastra Farm, saya memang khusus supply rumput. Jadi kita berdua nih sama-sama saling mutualisme. Butuh bibit silahkan ke rumah GWF, Mas Dery. Butuh rumput silahkan ke Sastra Farm. Nah, jadi secara kesimpulan sebenarnya dimulai dari hal yang kecil seperti ini. Concern kita adalah kepada masa depan lebih baik untuk si ternak sendiri. Bagaimana kita punya ternak yang benar-benar efisien dalam konsep bisnisnya, baik maupun secara
penjualannya, kondisi animal awareness namanya. Betul. Jadi istilahnya kita pemerhatian kita terhadap kehewanan lah istilahnya lah ya. Kehewanan, kita memperhatikan hewannya seperti apa. Kualitas daging yang baik itu dimulai dari pemeliharaan. Pemeliharaan adalah dimulai dari pemberian pakan. Pemberian pakan juga ya. Pemberian pakan itu bisa dimulai dengan rumput. Jadi sebenarnya kita ini berusaha coba untuk sedikit kasih edukasi lah, sharing lah sama teman-teman bahwasanya dalam dunia ternak ya hal seperti itu tuh penting untuk dibagikan. Penting banget karena memang begini Bang, kalau misalkan ya tanpa gimana ya, ini mungkin kesannya kita lebih cenderung bukan berarti menyudutkan salah satu. Ya. Ini ya enggak lah, tapi kita lebih cenderung ke sharing ya. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga kan kayak gitu sama peternak yang ada di seluruh Indonesia. Kalau misalkan kita berbicara rumput, itu jatuhnya percelo dibandingkan dengan jenis pakan lain itu sangat murah. Sangat murah. Jauh Bang. Ini jauh lah. Saya beli katakanlah ampas tahu itu kan taruh karena itu ya sulit juga, yang pertama sulit, yang kedua ya bisa 20.000. Jadi itu kan lumayan lah kalau misalkan Jangka panjang ternyata nggak bagus. ada ya itu ya nanti pengaruhnya ke yang tadi dia berair. Oh iya. Kayak gitu Bang. Kalau terlalu dominan dan terlalu cenderung banyak dikasih itu beda ke daging, pengaruhnya beda. Iya. Orang itu Bang, kalau misalkan tengkulak yang cari domba, daerah saya Sukabumi nih, yang cari domba ke tempat saya itu dari Bekasi, dari Banten, dari Bogor, pokoknya sejabodetabek itu lebih larinya itu ke lokasi saya. Jadi pas Idul Adha itu dia datang ke lokasi kami di atas gunung loh. Daerah saya kan pegunungan kan, daerah saya itu pegunungan. Karena tahu orang itu kalau misalkan yang udah terjun di domba untuk oh ini dia si pakannya ini, oh ini full hijauan, oh itu orang-orang yang udah biasa beli domba, mereka tuh tahu walaupun tidak usah disebutkan saya kasih pakannya gini-gini ya. Tapi mereka udah tahu. Makanya kalau untuk di daerah saya Bang, Idul Adha itu pas hari raya kurban, untuk khususnya Desa Pulau Sari itu ada katakanlah 3 kampung lah, 3 kampung yang memang fokus di dunia peternakan domba, khususnya kampung saya, Kampung Kiara Beres, Kampung Cigoong juga kayak gitu kan. Ada juga di sana itu Kampung Raksamala. Itu memang 3 kampung itu fokus di Desa Pulau Sari itu. Itu per Idul Adha, satu periode Idul Adha hari berkurban itu kurang lebih 1.000 ekor domba itu kita keluarin. 1.000 ekor. 1.000 ekor. Satu orangnya itu di daerah saya ada yang pelihara 30 ekor. Setiap kakak itu hampir punya domba. Intinya itu. Karena saling bergandengan antara dunia peternakan dan dunia pertanian. Iya. Kayak gitu, Bang. Mutualismenya ya. Jadi sebenarnya kalau diulas balik lagi ini sebenarnya demi kesejahteraan dua hal itu tadi ya. Dua hal itu tadi. Ternak maupun petani. Dan kembali lagi yang tadi orang-orang yang ya dari Bekasi, tengkulak dari Depok, dari Bogor, mereka carinya ke daerah kami. Dan kami ya siap siap supply itu bisa sampai tembus 1.000 ekor gitu kan, 1.000 ekor. Karena memang ya orang-orang udah tahu ini full hijauan. Itu sudah, kan kualitasnya sudah tidak diragukan. Tidak diragukan lagi. Orang itu udah tahu ini domba dari mana, misalkan kalau di pasar Sukabumi ini domba dari Kalapanunggal. Nah, Kalapanunggal itu kan kecamatan Kalapanunggal. Biasanya kalau kecamatan Kalapanunggal lebih cenderungnya itu dan menonjolnya itu aslinya di Desa Pulau Sari itu, desa saya, si dombanya. Jadi orang-orang di pasar tuh udah oh ini dombanya ini nih Kalapanunggal, lebih ke sohor kayak gitu. Kalau domba-domba daerah kami karena memang ya itu dia full hijauan. Jarang kan nggak ada yang pakai pakan yang kayak gitu, nggak ada. Kalau daerah kami ya untuk hitungan hobi mungkin ya beli, tapi kalau misalkan kita kan usaha karena harus ada lebihnya kalau usaha itu. Siap. Oke Mas Dery, saya rasa cukup kali ya. Oke, siap. Banyak banget yang kita udah bahas ya sebenarnya. Kayaknya itu harus kita jabarin lagi satu-satu loh. Panjang lebar kan. Bagaimana historinya si peternak di Indonesia, bagaimana sejarah si rumput pakcok ini,
visi misi kesejahteraan di depan ini seperti apa Ya, gitu. Nilai betul. ekonomi, nilai bisnis, Peran-peranan semua. penyuluh pertanian, Wah, dinas-dinas betul peternakan, banget, betul ya banget. ada kelompok tani yang fokusnya di dunia peternakan Ya, domba, ya kurang lebih lah saya paham lah. Next Karena- episode ya. boleh, Next insya Allah. episode ya, nanti stay tune aja pokoknya. Oke, buat temen-temen mungkin sekian dulu dari kita ya, biar nontonnya juga enak, dari sini nggak berkepanjangan. Pokoknya sering-sering mampir lah ke channel beliau nih, Rumah GWF ya. GWF Farm gitu. GWF Pokoknya Farm. mudah aja gitu. Nanti share kontaknya kita share di deskripsi. Pokoknya kalau inget bibit pakcong, ingatlah Mas Dery. Ingat Siap. rumput pakcong, ingatlah saya. Betul. Sastra Farm. Oke, sekian begitu aja. Terima kasih untuk para pemirsa di rumah yang sudah menonton. Semoga apa yang kita bagikan saat ini bisa bermanfaat buat sobat ternak maupun sobat tani. Oke, segitu aja kali Mas Dery ya. Thank you banyak. Oke, sama-sama Kang. Sip. Nanti mantap. mampir ke rumah GWF. Siap, siap. Bye. Oke.